wabarakatuh. Saya Safira Junianti, mahasiswi semester 6 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan dalam membaca Al-Quran. Saya akan menjelaskan 7 kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, tertukar huruf mat. Yang kedua, tertukar makhraj. Yang ketiga, lupa hukum tajwid. Yang keempat, tidak berhenti sesuai dengan tanda waqaf. Yang kelima, tidak mengetahui bacaan gharib. Yang keenam, membaca basmalah pada surat Taubah. Dan yang ketujuh, salah dalam mengkolkolahkan huruf. Kesalahan yang pertama yaitu tertukar huruf mat. Mat berarti panjang, dan dalam hukum bacaan Al-Quran huruf mat ada 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Kesalahan umum yang sering terjadi pada saat membaca Al-Quran yaitu tidak memanjangkan ketika menemukan huruf mat. Seperti contoh, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu merupakan bacaan yang salah karena pada kata minal ula itu ada huruf mat yang berupa waw sukun setelah harkat dhamma. Jadi bacaan yang benar adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kesalahan yang kedua yaitu tertukar makhraj. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Tetapi ketika membaca Al-Quran masih ada kesalahan dalam mengucapkan huruf-huruf yang ada, terutama huruf-huruf yang terdengar ada kemiripan, seperti huruf alif dengan ain, huruf sin dengan shin, dan yang lain sebagainya. Seperti contoh, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada kata ma wadda'aka itu menggunakan huruf ain, sehingga bacaan tersebut adalah bacaan yang salah, dan bacaan yang benar adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kesalahan yang ketiga yaitu lupa hukum tajwid. Ada lebih dari 10 hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran, dan cara agar kita tidak lupa dalam membaca Al-Quran terhadap hukum tajwid yaitu dengan cara mempraktekkan dan terus mengingatnya. Contoh kesalahan lupa terhadap hukum tajwid. Alam yajidka yatiman fa'awa. Pada kata fa'awa di situ ada hukum ikhfa yaitu berupa tanwin fathah yang bertemu dengan huruf fa, sehingga bacaan yang benar adalah alam yajidka yatiman fa'awa. Kesalahan yang keempat yaitu tidak berhenti sesuai dengan tanda waqaf. Ibarat jalan raya, tanda waqaf adalah rambu-rambu di mana kita boleh berhenti atau boleh lanjut, dilarang berhenti maupun boleh lanjut atau berhenti. Tanda waqaf di sini bisa berupa kif aula dan juga sil aula, yang mana kif aula bacaannya adalah lebih baik untuk berhenti daripada menyambung bacaan, sedangkan sil aula lebih baik menyambung bacaan daripada berhenti. Seperti contoh, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Pada kata mitsaqihi di situ terdapat tanda waqaf sil aula, sehingga tadi saya membaca dengan menyambung bacaannya dan tidak berhenti. Dan pada kata minal ard di situ terdapat tanda waqaf kif aula, sehingga pada kata tersebut saya berhenti cara membacanya. Kesalahan yang kelima yaitu tidak mengetahui bacaan gharib. Gharib berarti sembunyi, dan pada Al-Quran bacaan gharib di sini bisa ditemukan berupa imalah, ismam, saktah, tausil, dan naql. Di sini saya akan mencontohkan bacaan gharib berupa saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina
hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Pada kata mim al-qadina di situ terdapat bacaan sakta sehingga saya harus berhenti. Tetapi sakta di sini berhentinya tanpa bernafas. Kesalahan yang keenam yaitu membaca basmalah pada surat Taubah. Sebagian ulama berpendapat satu alasan kenapa tidak diperbolehkannya membaca basmalah pada surat Taubah karena isi surah ini menceritakan mengenai orang-orang munafik. Menurut Ibnu Hajar dan Al-Khatib, diharamkan hukumnya membaca basmalah pada permulaan surat Taubah dan hukumnya makruh ketika dibacakan pada pertengahan surah. Jadi ketika sudah sampai kepada surat Taubah itu tidak diperbolehkannya membaca basmalah. Kesalahan yang ketujuh yaitu salah dalam mengkolkolahkan huruf. Dalam pembacaan Al-Quran itu terdapat huruf qalqalah yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Tetapi seringkali pembaca Al-Quran ketika menemukan huruf-huruf qalqalah tidak dipantulkan. Sedangkan cara membaca qalqalah itu secara dipantulkan. Contoh, wa ila rabbika farghab. Pada akhir ayat tersebut adalah menunjukkan huruf qalqalah itu huruf ba, sehingga bacaan tersebut adalah salah karena tidak dipantulkan, dan bacaan yang benar adalah wa ila rabbika farghab. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.